Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusrunada. Saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan Ketiga pada LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran pada kelas 4, tema 5 Pahlawanku, subtema 3 Sikap Kepahlawanan, pembelajaran ke-6 yang dilaksanakan pada hari Senin 30 November 2020 pada pukul 9.00 WIB sampai 10.10 WIB. Demikian perkenalan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah. Sedikit baik. Sedikit baik. Ya, mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Amin, nggih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 5 subtema 3. Nggih. Nah, sebelumnya, setelah saya memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dengan harapan mudah-mudahan anak-anak semuanya ketika melakukan pembelajaran kali ini dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk berdoa dipimpin oleh Mbak Alsa. Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akulah pendukungmu, Tuhan masih setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur dan besar. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Ya, bagus suaranya. Baik, kita lanjutkan saja. Sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita lanjutkan. Nah, ini pesan kesehatan yang selalu ingat pesan ibu ya. Biasanya seperti itu. Ingat pesan ibu. Kalau di iklan-iklan di televisi ada 3M, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Ya. Mengalir. Bagus. Yang kedua, menjaga jarak dan jangan berkerumun. Ya, yang ketiga, tetap menggunakan masker. Ini selalu kita jaga ya. Sekarang anak-anak, coba saya mau menambahkan materi baru tentang literasi. Tahu literasi? Nah, literasi itu adalah kemampuan untuk mau membaca. Nah, ini saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 slide. Kalian baca baik-baik. Ya, kalian baca baik-baik. Nanti silahkan dipahami isinya ya. Coba ya. Yuk, saya tampilkan. Yang pertama, silahkan dibaca. Dalam hati saja enggak apa-apa. 5 cara mudah menghafal dengan cepat. Baik, mari kita masuk ke kegiatan inti. Ya, kegiatan inti kita adalah di tema 5 dengan tema pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan. Ya. Ini kita akan belajar di sini kepahlawanan. Oh, ada saya kepahlawanan kurang L ya. Kepahlawanan.
Ya. Baik, mari kita mulai. Nanti anak-anak silakan, ada beberapa hal yang harus didiskusikan. Nanti kalian boleh mencatat dulu baru menyampaikan materinya. Yang pertama, lihat ini. Siapa gambar orang ini? Kira-kira gambar apa toh ini? Ada judulnya apa itu? Ada judulnya apa? Silakan Mbak Evania. Kakek. Ya, kakek penyelamat lingkungan tanpa pamrih. Bagus sekali ya. Jadi ini tanpa. Nah, kamu perhatikan. Berarti kakek ini seorang pahlawan apa tidak? Dilihat dari judulnya saja. Iya. Dia apa? Pahlawannya dia sebagai apa? Penyelamat lingkungan. Nah, silakan anak-anak bisa membaca teks ini. Kamu baca, saya kasih waktu 3 menit. Silakan kalian baca, saya perbesar itu. Akan kalian baca dengan baik, dengan intensif. Nanti akan ditemukan beberapa informasi yang penting di situ. Silakan dimatikan mikrofonnya dulu, kemudian kalian baca baik-baik. Saya tunggu kurang lebih 5 menit. Nah, silakan dibaca dulu. Kalau yang penting informasinya boleh dicatat. Nah. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Sambil diamati, Mbak. Sambil diamati, yang penting nanti kamu catat dulu. Nah, ada informasi penting apa ya di situ? Paling tidak kalian bisa menemukan 3 informasi penting dalam teks ini. Oh ya, sambil kalian membaca, ada juga hal yang perlu saya sampaikan bahwa teks itu ada 2 macam. Ini anak-anak boleh mencatat. Teks ada 2 macam. Yang pertama adalah teks fiksi, yang kedua adalah teks non-fiksi. Kalau teks fiksi itu adalah berisi teks yang berisi tentang hayalan, tidak nyata. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah fabel. Itu kebanyakan cerita non-fiksi atau tidak nyata, karena itu adalah imajinasi dari si penulis. Ya, non-fiksi. Nah, kemudian contoh yang kalian baca saat ini, kisah hidup si kakek yang bernama siapa? Kakek siapa namanya? Sudah ketemu? Namanya siapa kakeknya? Siapa nama kakek ini? Ayo coba ditemukan. Siapa nama kakek ini? Ayo silahkan ditemukan. Temukan informasi yang pertama. Siapa nama kakek ini? Juhairi. Nama lengkapnya? Juhairi. Nama lengkapnya? Juhairi. Iya, bagus. Juhairi. Ini ya. Di samping ini ada tulisan Duha Juhairi. Nama kakek ini adalah Duha Juhairi. Jadi ini adalah contoh bentuk teks non-fiksi. Ini berarti terjadi realita. Ya, sesuai dengan kenyataan. Nah, berikutnya saya tanya berikutnya. Kakek Juhairi ini tadi, Duha Juhairi, itu hidupnya di mana atau alamatnya di mana? Di Sumedang, Jawa Barat. Bagus. Umurnya kakek ini berapa tahun? 65 tahun. Oke, coba kamu tunjukkan. Apa sih yang dilakukan kakek ini sehingga dia dikatakan sebagai penyelamat lingkungan? Apa yang dilakukan kakek ini? Silahkan. Mampu mengubah lahan yang tandus di kaki gunung Tamponas menjadi lahan hijau. Bagus, Mas Maulana. Tepat sekali ya. Dia penyelamat ya. Jadi ada daerah pegunungan yang semula adalah tandus. Tandus itu gersang, kering, tidak baguslah untuk kehidupan.
dirubah oleh kakek ini dengan tanpa pamrih, tanpa meminta bayaran, ya, menjadi lingkungan yang bagus, menjadi green, ya, menjadi lingkungan yang hijau. Padahal ini adalah di kaki Gunung Tampomas. Kamu bisa bayangkan sendiri ya, kaki gunung itu seberapa luasnya. Berarti ini kakak ini seorang pahlawan enggak? Pahlawan. Iya, pahlawan. Sikap kepahlawanan yang ditunjukkan kakek ini apa? Apa sih sikap kepahlawanan yang ditunjukkan oleh kakek ini? Yang ditunjukkan sikap kepahlawanan yang Ini menginjak kaki gunung. Salah, kurang tepat. Silakan. Silakan. Apa sikap kepahlawanan yang ditunjukkan oleh kakek ini? Ayo. Membela tanaman. Oh, tanaman dibela? Nah, ayo kurang tepat. Ayo coba dicari lagi. Ayo coba, Mbak Meisha coba, atau Mbak Naura, Mbak Alsa boleh. Sikap kepahlawanan yang ditunjukkan oleh kakek Juhairi apa? Bagus, dia rela berkorban. Iya, bagus. Dia berjuang tanpa pamrih. Ini berarti ciri-ciri pahlawan. Dia berjuang tanpa pamrih. Rela berkorban, pantang menyerah. Lihat. Nih lihat di yang atas ini. Selama 26 tahun tanpa dibayar, tanpa pamrih, berupaya supaya lahan kering menjadi hijau. Ini berarti menunjukkan sikap pahlawan. Lawan. Ya, bisa dipahami? Ada. Coba sekarang sebutkan 3 informasi penting yang ada pada teks ini. Silakan. Silakan. 3 informasi penting yang ada pada teks ini. 1. Yuk. Berbuat baik itu tidak harus menunggu kaya. Oke, bagus. 1. Yang kedua, silakan. Yang kedua, silahkan yang kedua, informasi yang kalian temukan apa? Apa informasi yang kalian temukan pada teks ini? Silahkan dijawab. Tadi sudah dijawab Mas Maulana. 1. Berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Bagus ya. Coba yang lain. Mbak Naura, Mbak Alsa, Mbak Dia, atau siapa itu, Ilma. Nah, ya, atau yang lain, silakan. Apa informasi yang kalian temukan pada teks ini? Ada Mbak Niken juga, tadi saya lihat ada Mbak Niken, ada Mbak Marsa. Ayo coba dianalisis, ditemukan informasi penting pada teks non-fiksi berikut ini. Silakan. Oke, saya bimbing. Namanya siapa? Penting enggak itu? Nama seorang pahlawan itu penting enggak? Oke, itu berarti informasi penting, Duha Juhairi. Kemudian yang dilakukan Pak Duha Juhairi apa? Yang dilakukan Pak Duha Juhairi apa? Mampu mengubah lahan kering, mengubah lahan menjadi lahan hijau. Oke, baik. Sudah bisa ya? Jadi ada informasi yang harus kalian temukan di situ. Namanya, tempat tinggalnya, kemudian apa yang dilakukannya. Itu adalah informasi-informasi yang penting. Baik, saya lanjutkan anak-anak. Kita lanjutkan. Nah, dari teks ini, dari teks tadi, coba kalian buat pertanyaan.
tulislah pertanyaan yang kamu bisa tentang kakek Duha Juhairi. Silahkan buat pertanyaan. Di manakah rumahnya? Di manakah rumahnya? Bagus, satu. Yang kedua, silakan. Kakek ini menjadi pahlawan karena apa? Oke, bagus. Oh, Maulana terus. Ayo lanjut. Yang lain. Evania bisa menjawab? Silahkan. Silahkan. Ayo buat kalimat pertanyaan dari teks tadi. Lama. Ya, silahkan buat pertanyaan dari teks tadi. Baru 2 dari Mas Maulana. Silahkan yang lain, Mbak Naura, Mbak Alsa, yuk. Buat pertanyaan. Silahkan dibuatkan pertanyaan, yuk. Berapa umur kakek Juhairi ya? Kok Juhairi ya? Duha Juhairi. Ya, bagus. Berapa umurnya? Bagus, Mas Maulana. Duha Juhairi. Ya, bagus. Sudah 3 dari Mas Maulana. Ayo. Yang lain silahkan. Ayo. Nanti masuk kalah sama Mas Maulana semua ini. Ayo pertanyaan. Berapa umur kakek? Oh, berapa umurnya tadi sudah dijawab Mas Maulana. Yang lain. Buat pertanyaan sebanyak mungkin. Ayo. Buat pertanyaan sebanyak mungkin. Apa yang dimiliki kakek Juhairi? Bagus. Apa yang dimiliki kakek Juhairi? Bagus. Mungkinkah ada yang menjawab sikap kepahlawanan apa yang disampaikan, yang dimiliki oleh kakek Juhairi? Ya, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh kakek Juhairi ya. Ini yang baru bergabung, Mbak siapa ya itu? Oh, Nabila Arsianti sama Nur Azizah. Ya, selamat bergabung. Aziza. Ya. Iya, Pak. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Kita slide berikutnya. Nah, coba. Ini ada pertanyaan saya ini. Kalau bisa silahkan dijawab, tidak apa-apa. Kakek Duha Juhairi mempunyai tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Ya, tadi tanggung jawab sosialnya adalah dengan mengubah lahan gersang menjadi lahan hijau. Nah, sekarang apa yang dilakukan kakek Juhairi adalah sejalan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, sekarang coba hubungkan antara sikap kepahlawanan kakek Juhairi dengan sila kelima Pancasila. Silahkan siapa yang bisa menghubungkan. Ini tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Iya. Jadi ada. Wah, itu kakaknya Kakakku, Pak. Enggak, itu Mbak Nabila. Suaranya Nabila itu. Mbak Nabila bisa ditunjukkan wajahnya, Pak, Mbak. kakak ya, Pak. Nah, kalau mau menjawab silakan ditunjukkan wajahnya biar terlihat. Ya, apa hubungan sikap kepahlawanan yang dilakukan oleh kakek Duha Juhairi dengan sila kelima? Silakan yang bisa menjawab. Mempunyai tanggung sosial. Mempunyai tanggung jawab sosial. Bagus. Jadi Tinggi. Sila kelima itu bunyinya bagaimana? Sila kelima itu bunyinya bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah, si kakek Duha Juhairi ini itu bertanggung jawab sosial ya. Sesuai dengan teks tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang silahkan dilanjutkan. Nah, coba ada teks ini, baca dan amati ini.
Ada pahlawan, karena kita membahas pahlawan, ada gambar pahlawan. Silakan. Ada gambar pahlawan, dibaca dulu teksnya, diamati gambar petanya. Ya, dibaca dulu, Mbak. Ya, dibaca dulu. Kalau kalian kepengen mencari informasi lebih lanjut, boleh kalian browsing internet, cari di kata Sultan Iskandar Muda, silahkan. Sultan Iskandar Muda, kalian boleh browsing dulu. Cari di internet, informasinya Sultan Iskandar Muda. Dia itu raja dari mana? Ya, silakan dicari dulu. Aceh. Aceh. Terus apa saja yang Dari Aceh. bagus? Namanya siapa? Namanya siapa itu? Namanya siapa? Namanya siapa? Sultan Iskandar Muda. Kamu lihat, ya, apa yang dilakukan Sultan Iskandar Muda sehingga dia bisa disebut pahlawan. Coba dicari, boleh browsing internet, boleh. Apa yang dilakukan Sultan? Iya, beliau berani menantang. Oke, terus melawan penjajah yang ingin menguasai. Oke, penjajahnya pada saat itu Belanda apa Jepang apa Inggris apa Portugis? Penjajahnya itu siapa? Belanda, Inggris, Portugis? Portugis. Portugis apa Belanda? Ayo, Portugis ya, memang peralihan dari Portugis Belanda. Terus kemudian itu Aceh itu terletak di pulau apa? Sumatera. Sumatera. Ya. Kerajaannya Sultan Iskandar Muda itu bercorak kerajaan yang beragama apa? Beragama Islam. Nah, bagus sekali. Sekarang coba anak-anak temukan ini, buat peta konsep ini. Silahkan dikerjakan di buku kalian. Nah, nih ada namanya peta konsep atau peta pikiran. Nama Sultan Iskandar Muda, nama tokohnya siapa, perjuangannya yang dilakukan tadi apa, terus sikap yang bisa diteladani yang seperti apa. Silakan dimatikan mikrofonnya dulu. Saya tunggu 5 menit ya. Nanti yang saya panggil bisa menyampaikan hasilnya. Ya, silakan. Oke. Yuk, silakan Sultan Iskandar Muda. Portugis. Teman-temannya. Senangnya samba. Oh, sambal. The next generation of Simba. Silahkan. Saya kasih waktu 5 menit untuk membuat peta konsep atau peta pikiran tadi. Maksudnya piye, Pak? Nah, maksudnya tadi kan kamu sudah membahas tentang Sultan Iskandar Muda tadi, ya kan?
namanya, perjuangannya, apa yang dilakukan, sikapnya, tempatnya. Nah, di antara itu yang saya minta buatlah peta konsep. Ini ada gambar Sultan Iskandar Muda. Nah, tolong diisi ini. Nama tokoh gambar ini siapa? Apa yang dilakukan? Sikap yang bisa diteladani seperti apa? Nah, silakan kalian isi 3 kolom ini di buku kalian. Nanti saya minta beberapa anak untuk menunjukkan hasil karyanya, hasil pekerjaannya. Silahkan dikerjakan, masih ada waktu 3 menit lagi. Sudah, oke baik, sudah. Siapa yang sudah? Coba tunjukkan gambarnya, wajahnya. Oke, Mbak Naura, silakan. Mbak Naura, silakan dibacakan, Mbak Naura. Oke, Mbak Naura, silakan dibacakan. Siapa nama tokoh itu? Sultan Iskandar Muda. Bagus. Sekarang, perjuangan yang dilakukan Sultan Iskandar Muda apa tadi? Berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dengan cara apa? Melawan apa? Melawan Penjajah. Oke, coba kamu sebutkan sikap yang bisa diteladani dari Sultan Iskandar Muda. Pemberani, pantang menyerah. Ya. Apalagi satu lagi, pemberani, pantang menyerah, dan rela berkorban. Bagus. Coba tunjukkan di kameramu Mbak hasilnya. Ini Pak hasil saya. Iya. Mana hasilnya Mbak Naura? Atau siapa tadi? Coba ditunjukkan hasilnya. Ya. Mana? Kurang dekat sedikit, Mbak. Oh ya, terima kasih Mbak, sudah terlihat. Ya, terima kasih. Bagus sekali Mbak Naura. Anak-anak yang lain juga sudah mengerjakan, nggih? Jawabannya kurang lebih hampir sama. Nama tokohnya ini adalah Sultan Iskandar Muda. Perjuangan yang dilakukan, dia membela negara dari penjajahan yang dilakukan di bumi Aceh. Kemudian sikap yang bisa yang diteladani adalah dia seorang pemberani, pantang menyerah, rela berkorban, dan tentu saja bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Nah, anak-anak sekalian, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Ya, ini akan saya kirim ke link kalian ya. Akan saya kirim ke link kalian, ke grup setelah web meeting ini nanti selesai. Nah, di bagian kegiatan penutup ini, anak-anak, ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah refleksi. Nah, apa pertanyaan saya? Apakah anak-anak senang dengan pembelajaran online kali ini? Apakah kalian senang dengan pembelajaran online kali ini? Pak. Ya. Ya, jadi pembelajaran online kali ini kita sudah laksanakan beberapa kali dan alhamdulillah anak-anak selalu antusias untuk belajar
secara online ini. Bagus. Kemudian ini yang mau saya tanyakan, apakah setiap orang bisa menjadi pahlawan? Bisa. Bisa. Contohnya seperti Bisa. apa? Bisa. Iya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa ya? Contoh jadi pahlawan. Menolong orang. Menolong orang. Ya, bagus. Yang di pondok misalkan ada temanmu yang sedang kesusahan terus kamu menolong dia. Nah, itu berarti kamu menunjukkan sikap kepahlawanan, yaitu suka menolong. Kemudian misalkan ada kucing yang berada di pinggir jalan. Oh, kok itu apa itu? Kelaparan. Nah, kamu bisa memberikan pertolongan. Bagus, terima kasih. Selanjutnya, kegiatan penutupan yang kedua, kesimpulan pembelajaran. Nah, tanpa kita sadari, tadi kita sudah belajar tentang PPKN. Apa tadi? Yaitu tentang sikap kepahlawanan dan hubungannya dengan Pancasila. Tadi yang kita bahas sila keberapa? Yang kita bahas tadi sila kelima. Sila kelima. Bagus. Yang bahasa Indonesia, ya Mas Maulana, 5 ya. Kemudian yang bahasa Indonesia tanpa kita sadari tadi kita sudah belajar menemukan informasi pada teks non-fiksi. Tadi tentang membahas siapa tadi? Bapak-bapak tadi? Pak siapa namanya tadi? Pak. Pak Duha. Pak Duha siapa? Juhairi. Bagus. Nah, yang ketiga tadi kita sudah belajar tentang IPS, yaitu ada seorang pahlawan yang kita tunjukkan. Nama pahlawan tadi siapa? Iskandar. Iya, dari kerajaan mana? Aceh. Bagus. Yang keempat, ternyata tadi secara tidak langsung anak-anak ada sikap yang dikembangkan. Yang pertama religius. Tadi ditunjukkan Mbak Alsa dengan memimpin berdoa. Kemudian disiplin. Mana Pak bukti disiplinnya? Ini anak-anak bisa ikut web meeting semuanya dan tadi mengerjakan soal dengan baik. Kemudian juga bertanggung jawab. Mas Maulana bertanggung jawab tadi, yaitu dengan ketika ada yang ramai terus diingatkan. Nah, itu salah satu bertanggung jawabnya. Jadi secara tidak langsung kita sudah belajar 4 hal ini. Nah, sebagai rencana tindak lanjut kita, apa yang kita lakukan setelah ini adalah 1, anak-anak nanti mengerjakan soal evaluasi ya, yang tadi saya sudah sampaikan ke Google Form, melalui WA Group dan melalui grup. Aku sudah, Pak. Ya, yang sudah, terima kasih. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa nanti ada kegiatan akhir ya semester 1. Mulai besok pagi anak-anak sudah mulai mengerjakan evaluasi akhir semester 1. Nah, nanti kita akan bahas pembahasan tentang penilaian akhir semester 1 ini, teknisnya bagaimana, nanti kita akan bahas setelah web meeting ini. Kemudian, nah, kita tutup pelajaran kali ini dengan berdoa. Nah, kali ini biarkan saya yang memimpin. Anak-anak sekalian, terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat, selalu diberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga nantinya anak-anak dapat mengerjakan soal evaluasi akhir semester 1 dengan baik, dengan nilai yang meyakinkan, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pemahaman anak terhadap pembelajaran yang ada di SDN Unawakartika, khususnya pembelajaran tematik. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Ya. Ya. Pak. Ya. Besok ulangannya di rumah, Pak. Nanti saya sampaikan setelah ini, Mas, ya. Mari kita tutup dulu dengan berdoa, tapi jangan keluar dari Zoom ini, jangan keluar dari web meeting. Nanti kita bahas setelah ini, ya. Baik, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca tasbih dan sholawat. Subhana rabbika
rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kehilafan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.